Halo semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Di video kali ini, kita akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal-soal Olimpiade di bidang kimia tingkat kabupaten kota pada tahun 2015. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal lanjutan, yaitu soal esai. Esai yang akan dibahas yaitu soal nomor 1 dan juga nomor 2. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari esai nomor 1. Untuk pertanyaannya adalah, suatu senyawa organik hanya mengandung karbon, hidrogen, dan juga sulfur. Sampel senyawa organik tersebut dengan massa 1,045 gram dibakar dalam oksigen menghasilkan gas CO2, H2O, dan juga SO2. Gas-gas tersebut dialirkan ke dalam 500 ml larutan KMNO4 0,02 molar yang diasamkan, sehingga menyebabkan gas SO2 teroksidasi menjadi spesies SO4 2-. Hanya sebagian dari KMNO4 tersebut yang tereduksi menjadi Mn2+. Selanjutnya, sebanyak 50 ml larutan SnCl2 0,03 molar ditambahkan ke dalam 50 ml larutan sebelumnya yang masih mengandung KMNO4 yang belum tereduksi. SnCl2 yang digunakan berlebih sehingga dapat mereduksi semua KMNO4 yang masih tersisa menjadi Mn2+. Kelebihan SN2+ yang masih tersisa dalam larutan kemudian dioksidasi menjadi SN4+ dengan cara titrasi oleh 27,28 ml larutan KMNO4 0,01 molar untuk mencapai titik akhir titrasi. Kandungan gas CO2 dan H2O yang dihasilkan dari proses pembakaran sampel senyawa organik tersebut setelah dianalisis adalah 1,66 gram CO2 dan 0,459 gram H2O. Nah, sebelum kita ke pertanyaannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dari soal ini. Dan biasanya untuk memudahkan kita dalam menjawabnya, kita perlu menuliskan reaksi-reaksi yang terjadi dalam soal dan tujuannya dari reaksi-reaksi tersebut. Untuk reaksi pertama, senyawa sampel yang mengandung karbon, hidrogen, dan sulfur dengan perbandingan yang belum diketahui direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas CO2, H2O, dan juga SO2. Lalu, gas-gas tersebut dialirkan ke dalam larutan KMNO4, tapi yang bereaksi hanya SO2 saja menjadi SO4 2-. Dan dari KMNO4 yang direaksikan terdapat sisa KMNO4 yang belum bereaksi, di mana sisa KMNO4 tersebut direaksikan dengan senyawa SnCl2 dan dari reaksi tersebut masih tersisa SnCl2 yang belum bereaksi. Sisa SnCl2 yang belum bereaksi dititrasi dengan KMNO4 standar, sehingga dari soal ini terdapat 4 reaksi yang terjadi. Nah, sebenarnya tujuan dari semua reaksi ini yaitu untuk menentukan kandungan dari masing-masing unsur pada sampel senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan juga sulfur. Nah, kalau ada soal seperti ini, biasanya hal yang bisa kita cari tahu terlebih dahulu itu biasanya ada di soal paling akhir, lalu bertahap sampai nanti ke reaksi atau ke reaksi yang paling pertama. Seperti di soal ini, dari reaksi keempat, kita bisa mendapatkan data sisa mol SnCl2 dari reaksi ketiga. Sehingga ketika kita mengetahui sisa mol SnCl2 dari reaksi ketiga, kita bisa melakukan perhitungan dengan mengurangi mol awal SnCl2 dan sisa SnCl2 untuk mengetahui SnCl2 yang bereaksi. Dengan mengetahui SnCl2 yang bereaksi, kita bisa mendapatkan data mol KMNO4 yang bereaksi pada reaksi ketiga. Mol yang bereaksi pada reaksi ketiga ini nilainya akan sama dengan mol KMNO4 dari reaksi kedua. Dengan kita mengetahui sisa mol KMNO4 dari reaksi kedua, kita bisa melakukan perhitungan dengan mengurangi mol awal KMNO4 pada reaksi kedua dengan sisa mol dari KMNO4 untuk mengetahui berapa mol KMNO4 yang bereaksi. Dan dengan mengetahui mol KMNO4 yang bereaksi, kita bisa melakukan perbandingan untuk mengetahui mol SO2 yang teroksidasi menjadi SO4 2-. Barulah setelah itu secara bertahap kita bisa mengetahui kandungan dari masing-masing unsur pada sampel. Alur yang tadi dijelaskan sama seperti alur kita menjawab pertanyaan A sampai G, di mana untuk soal A dan B kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan reaksi yang setara dari tiap reaksi. Lalu untuk soal C, D, E, kita harus mencari mol sesuai urutan reaksi dari paling akhir dan secara bertahap ke reaksi paling awal. Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mengarahkan kita untuk mencari perbandingan masing-masing unsur yang tujuan akhirnya adalah menentukan rumus molekul dari sampel senyawa organik tersebut. Langsung saja kita jawab masing-masing pertanyaan dari pertanyaan yang A. Pada pertanyaan ini, kita diminta untuk menentukan persamaan reaksi setara untuk reaksi nomor 2, di mana SO2 dioksidasi dengan KMNO4. Di sini, SO2 mengalami oksidasi menjadi SO4 2-, di mana biloks dari S naik dari 4 ke 6. Dan karena ini reaksi redoks, maka untuk menyetarakannya, kita perlu cara redoks juga, yaitu dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode biloks.
Pada pembahasan ini, cara yang digunakan yaitu metode setengah reaksi. Nah, kalau dari kalian merasa lebih mudah pakai cara Bilox, silahkan digunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Untuk menyetarakan reaksi redoks, kita perlu mengetahui suasana reaksi apakah asam atau basa. Nah, pada soal dijelaskan bahwa penambahan larutan KMnO4 ini diasamkan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa suasana reaksi dalam soal ini yaitu suasana asam. Sehingga reaksi yang terjadi pada SO2 adalah sebagai berikut. Nah, awalnya kita tambahkan H2O dulu ke reaksi yang kekurangan oksigen. Karena pada reaktan kekurangan 2 oksigen, maka kita perlu tambahkan 2 H2O. Lalu, untuk menyetarakan kelebihan H pada reaktan, kita bisa menambahkan H+ pada produk sesuai kelebihan H pada reaktan, dan pada soal ini ditambahkan 4H+. Terakhir, kita setarakan muatannya. Karena di reaktan muatannya 0 dan di produk muatannya +2, maka kita tambahkan 2 elektron di produk agar muatan pada produk dan reaktannya sama. Sehingga reaksi akhir pada oksidasi adalah SO2 ditambah 2H2O menjadi SO4 2- ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Lalu kita ke reaksi yang terjadi di KMnO4. Di sini, KMnO4 reduksi menjadi Mn2+ sesuai yang dijelaskan pada soal. Mn yang awalnya memiliki Bilox +7 mengalami penurunan Bilox menjadi +2. Dan untuk reaksi total di reaksi reduksi adalah sebagai berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan H2O dulu ke reaksi yang kekurangan oksigen, di mana pada reaksi ini, pada produk kekurangan oksigen sebanyak 4, sehingga ditambahkan 4H2O. Lalu, karena ada kelebihan hidrogen sebanyak 8, pada produk, reaktannya ditambah 8H+. Terakhir, karena muatan antara produk dan reaktan belum setara, di mana produk memiliki total muatan +2, sedangkan reaktan memiliki muatan +7, sehingga pada reaktan ditambahkan 5 elektron untuk membuat reaktan sama-sama memiliki muatan +2 seperti produk. Kemudian kita setarakan elektron pada reaksi oksidasi dan reduksi dengan cara mencari nilai KPK-nya. Pada oksidasi, terdapat 2 elektron dan pada reaksi reduksi terdapat 5 elektron, sehingga KPK-nya adalah 10. Maka untuk oksidasi, reaksinya dikali 5, sedangkan untuk reduksi reaksinya dikali 2. Sehingga reaksi pada reduksi dan oksidasi setelah dikali adalah sebagai berikut. 10 elektron yang sudah sama bisa kita saling hilangkan. H2O yang berada pada sisi yang berbeda bisa kita kurangi sehingga nantinya akan tersisa 2 H2O. Dan terakhir, karena ada H+ yang berada pada sisi berbeda, juga bisa kita kurangi sehingga akan tersisa 4H+ pada produk. Oleh sebab itu, reaksi totalnya adalah 5SO2 ditambah 2MnO4- ditambah 2H2O menjadi 5SO4 2- ditambah 2Mn2+ ditambah 4H+. Nah, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang A. Next, kita ke pertanyaan yang B. Pada pertanyaan B, kita diminta untuk menentukan persamaan reaksi dari reaksi Sn2+ dengan KMnO4. Di sini, Sn2+ mengalami oksidasi menjadi Sn4+, di mana Bilox dari Sn naik dari +2 ke +4. Dan karena ini reaksi redoks juga, maka untuk menyetarakannya kita perlu cara redoks juga. Karena pada reaksi ini tidak ada oksigen, kita tidak perlu menambahkan H2O dan H+ pada reaksi, sehingga kita langsung saja menyetarakan muatannya. Karena muatan di reaktan adalah +2, sedangkan di produk adalah +4, maka kita perlu menambahkan 2 elektron pada produk agar muatannya sama-sama +2 pada reaktan dan juga pada produk. Kemudian, kita masuk ke reaksi yang terjadi di KMnO4. Di sini KMnO4 reduksi juga menjadi Mn2+ sama seperti sebelumnya, sehingga reaksinya akan sama seperti sebelumnya, didapatkan reaksi akhir MnO4+ plus 8H+, plus 5 elektron menjadi Mn2+ plus 4H2O. Kemudian kita setarakan elektron pada reaksi oksidasi dan reduksi dengan cara mencari nilai KPK-nya. Pada oksidasi terdapat 2 elektron dan pada reduksi terdapat 5 elektron, sehingga KPK-nya adalah 10. Untuk oksidasi reaksinya dikali 5, sedangkan untuk reduksi reaksinya dikali 2. Sehingga reaksi pada reduksi dan oksidasi setelah dikali adalah sebagai berikut. 10 elektron yang sudah sama bisa kita saling hilangkan. Lalu H2O dan H+ karena hanya ada dari reaksi KMnO4, maka bisa langsung kita turunkan semua reaksinya. Oleh sebab itu, reaksi totalnya adalah 5Sn2+, ditambah 2MnO4- ditambah 16H+, menjadi 5Sn4+, ditambah 2Mn2+, ditambah 4H2O. Ditambah 8H2O maksudnya. Selanjutnya, ini merupakan reaksi total dari reaksi yang B.
Kemudian kita bisa masuk ke soal yang C, yaitu mencari mol SN2 plus sisa dari reaksi ketiga. Nah, ini bisa kita tentukan dari reaksi yang terakhir, karena tujuan dari reaksi terakhir memang untuk mencari mol sisa dari SN2 plus. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu mol dari KMnO4. Pada soal, diketahui jika konsentrasinya adalah 0,01 molar dan volumenya adalah 27,28 ml. Dari dua informasi ini, kita bisa menentukan molnya dengan mengalihkan konsentrasi dengan volume dan didapatkan mol MnO4- adalah 0,2728 mmol. Lalu kita masukkan ke persamaan reaksi antara SN2 plus dengan MnO4-, di mana mol MnO4- dari perhitungan sebelumnya yaitu 0,2728. Lalu kita bisa menentukan mol SN2 plus dengan cara melakukan perbandingan antara SN2 plus dengan MnO4-. Karena koefisien SN2 plus adalah 5 sedangkan koefisien MnO4- adalah 2, maka untuk mencari mol SN2 plus yaitu 5/2 dikali 0,2728 sehingga hasilnya adalah 0,682 mmol. Oleh sebab itu, mol SN2 plus dari sisa reaksi ketiga adalah 0,682 mmol. Kemudian kita ke pertanyaan yang D, yaitu menentukan mol KMnO4 yang bereaksi dengan gas SO2 pada reaksi kedua. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu mol KMnO4 yang tersisa dari reaksi kedua dengan melihat mol KMnO4 yang bereaksi pada reaksi ketiga. Pada reaksi ketiga, kita dapat mengetahui mol awal dari SnCl2 karena di soal diketahui bahwa SnCl2 memiliki konsentrasi awal 0,03 molar dengan volume 50 ml. Sehingga kita bisa mengetahui mol awalnya yaitu 1,5 mmol. Selanjutnya kita masukkan angkanya ke persamaan reaksi 3, yaitu mula-mula terdapat 1,5 mmol SN2+, dan tersisa 0,682 mmol SN2+ dari reaksi keempat. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui mol SN2+ yang bereaksi dengan mengurangi mol awal SN2+ dengan mol sisanya, dan didapatkan mol yang bereaksi adalah 0,818 mmol. Selanjutnya, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien SN2+ dan MnO4- untuk mengetahui mol MnO4- yang bereaksi dan didapatkan mol yang bereaksi adalah 0,3272 mmol. Mol MnO4 yang bereaksi nilainya sama seperti mol MnO4 mula-mula, karena pada soal dijelaskan bahwa pada reaksi ini yang tersisa adalah SN2+, sehingga bisa disimpulkan bahwa MnO4 pada reaksi ini habis bereaksi. Nah, hasil ini sebenarnya merupakan nilai mol sisa dari KMnO4 dari reaksi kedua dengan gas SO2. Tapi yang perlu diingat, pada soal dijelaskan bahwa reaksi ketiga ini yang diambil hanya 50 ml larutan saja dari 500 ml larutan. Sehingga kita perlu melakukan konversi mol KMnO4 yang tersisa dalam larutan 500 ml. Ini cukup mudah, kita hanya perlu mengalihkan mol yang baru kita dapatkan dengan perbandingan volume awal dan volume yang diambil, yaitu 500/50, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 3,272 mmol. Setelah kita mendapatkan mol KMnO4 yang tersisa, barulah bisa ditentukan mol KMnO4 yang bereaksi pada reaksi kedua dengan gas SO2. Nah, tapi sebelumnya, kita perlu menghitung terlebih dahulu mol awal dari KMnO4, dan di soal diketahui bahwa konsentrasi awalnya adalah 0,02 molar, dengan volume sebanyak 500 ml. Sehingga kita bisa mendapatkan mol awalnya yaitu sebesar 10 mmol. Lalu, kita masukkan angkanya ke persamaan reaksi antara SO2 dengan MnO4-. Dengan mengurangi mol awal dengan mol sisa dari KMnO4, kita bisa mendapatkan mol KMnO4 yang bereaksi dengan gas SO2, hasilnya yaitu 6,728. Nah, sebenarnya pertanyaan D ini cukup selesai sampai di bagian 6,728 ini. Tetapi karena tanggung, sekalian saja kita tentukan mol SO2 yang bereaksi dengan perbandingan koefisien dan didapatkan mol SO2 yang bereaksi adalah 16,82 mmol. Nah, sama seperti sebelumnya, mol SO2 yang bereaksi ini nilainya sama seperti mol SO2 mula-mula. Karena pada soal dijelaskan bahwa reaksi ini yang tersisa adalah KMnO4, sehingga bisa disimpulkan bahwa SO2 yang bereaksi ini tepat habis bereaksi. Nah, dari persamaan reaksi ini, kita bisa menjawab pertanyaan D dan mendapatkan mol KMnO4 yang bereaksi dalam oksidasi SO2 adalah 6,728 mmol. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang E, yaitu menentukan massa SO2. Karena sebelumnya kita telah mendapatkan mol SO2, maka kita bisa langsung mengkonversi mol tersebut ke massa SO2. Untuk mengkonversi mol ke massa, kita harus tahu terlebih dahulu MR dari SO2 tersebut.
MrSO2 tersebut yaitu 64. Setelah itu, mol yang didapatkan sebelumnya dikalikan dengan Mr dan didapatkan massa SO2 yaitu 1076,48 mg. Hasil awalnya ini miligram karena kita mengkonversi dari satuan milimol. Nilai 1076,48 mg jika diubah menjadi gram maka nilainya menjadi sekitar 1,076 gram. Dengan demikian, kita telah mengetahui massa SO2 dari pertanyaan E. Kemudian kita masuk ke pertanyaan F, yaitu menentukan persen sulfur dalam senyawa organik. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama harus dicari massa sulfur terlebih dahulu dari massa SO2 yang sebelumnya didapatkan, lalu dibandingkan dengan massa awal sampel. Mencari massa sulfur yaitu dengan membandingkan AR sulfur dengan MR senyawa total dan dikalikan dengan massa senyawa tersebut. AR sulfur yaitu 32, MR SO2 yaitu 64, dan massa SO2 yang baru didapatkan sebesar 1,076 gram. Sehingga didapatkan massa sulfur adalah 0,538 gram. Kemudian, bandingkan massa sulfur dengan massa sampel yang diketahui dalam soal dan didapatkan persen S dalam sampel yaitu 51,48%. Lalu masuk ke pertanyaan F, yaitu menentukan rumus empiris. Nah, untuk menentukan rumus empiris, kita harus membandingkan mol dari masing-masing unsur yang ada di tiap senyawa. Dari pertanyaan sebelumnya, kita sudah mendapatkan massa sulfur. Selanjutnya, kita perlu mencari massa hidrogen dan juga massa karbon. Pada soal, diketahui massa H2O dan CO2 dari reaksi pembakaran sampel yaitu 0,459 gram dan 1,66 gram. Sama seperti mencari massa sulfur pada pertanyaan yang sebelumnya atau pertanyaan E, kita harus membandingkan AR dari tiap unsur dengan MR senyawanya, lalu dikalikan dengan massa senyawanya. Untuk MrH2O yaitu didapatkan sebesar 18, sedangkan untuk MrCO2 yaitu sebesar 44. Sehingga kita bisa mendapatkan massa karbon sebesar 0,4527 gram dari hasil perhitungan 12 per 44 dikali 1,66, di mana 12 merupakan air karbon, 44 merupakan MrCO2, dan 1,66 merupakan massa CO2. Lalu untuk massa hidrogen yaitu 0,051 gram dari hasil perhitungan 2 per 16 dikali 0,459, di mana 2 merupakan 2 kali ARH, karena hidrogen pada H2O berjumlah 2, lalu 18 merupakan Mr dari air, dan 0,459 merupakan massa air. Setelah diketahui masing-masing massa tiap unsur, kita bisa menentukan rumus empirisnya. Rumusnya yaitu perbandingan massa unsur dibagi AR unsur, atau bisa dinyatakan sebagai perbandingan mol dari tiap unsur. Hasil baginya yaitu 0,0377 banding 0,051 banding 0,0168. Nah, karena 0,0168 merupakan angka terkecil, maka setiap hasil dibagi dengan 0,0168 dan didapatkan angka 2,24, 3,03 banding 1. Karena 2,24 masih terlalu tinggi untuk dibulatkan ke 2, maka setiap perbandingan dikali 4 dan didapatkan perbandingan 8,96, 12 banding 12 banding 4. 8,96 bisa dibulatkan ke 9 karena tidak terlalu jauh. Begitupun dengan 12,12 yang bisa dibulatkan ke angka 12. Karena tidak begitu jauh, sehingga rumus empiris senyawa tersebut adalah C9H12S4. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana rumus molekulnya. Untuk mencari rumus molekul, kita hanya perlu membandingkan rumus empiris dengan rumus molekul. Untuk rumus empirisnya didapatkan 248. Lalu untuk rumus molekulnya diketahui dari alat spektrometri massa yaitu 247,98. Lalu kita bandingkan rumus empiris dengan rumus molekulnya dan didapatkan perbandingannya yaitu 1 kali. Sehingga rumus molekul dari senyawa ini sama seperti rumus empirisnya yaitu C9H12S4. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Kalium superoksida, barium peroksida, dan titanium dioksida adalah oksida yang memiliki rumus empiris yang sama, yaitu setiap atom logam bergabung dengan 2 atom oksigen. Untuk pertanyaan di soal nomor 2 ada 5, dan sebelum kita menjawab masing-masing pertanyaan, yang perlu kita pahami adalah ketiga senyawa tersebut sama-sama mengikat 2 oksigen. Tetapi meskipun sama-sama mengikat 2 oksigen, ada perbedaan dari tiap senyawanya. Perbedaannya yaitu senyawa KO2 atau tiap-tiap senyawa superoksida, biloks oksigennya yaitu min setengah.
Lalu senyawa BaO2 atau senyawa peroksida memiliki biloks -1 untuk tiap oksigennya. Sedangkan untuk TiO2 memiliki biloks oksigen seperti keadaan normal oksigen yaitu -2. Dengan mengetahui informasi ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaan A yaitu diminta untuk menentukan rumus oksigen, struktur Lewis, dan biloks Ti dari senyawa titanium oksida. Karena bilangan oksidasi dari senyawa titanium oksida adalah -2, maka struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Nah, hal ini bisa diketahui karena biloks -2 menggambarkan bahwa tiap unsur oksigen mempunyai muatan -2, dan struktur Lewis dari oksigen yang memenuhi kaidah oktet dengan muatan -2 yaitu seperti pada gambar. Lalu karena senyawa TiO2 merupakan senyawa netral, maka untuk menetralkan 2 atom oksigen dibutuhkan muatan 4+ dari atom Ti. Oleh sebab itu, kita mendapatkan rumus oksigennya yaitu O2-, dan karena ada 2 oksigen maka menjadi 2O2-, di mana masing-masing oksigen dikelilingi oleh 8 elektron, dan untuk menetralkan oksigen tersebut maka bilangan oksidasi yang tepat untuk Ti adalah +4. Nah, ini merupakan jawaban untuk pertanyaan yang A. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang B, yaitu pertanyaannya hampir sama seperti pertanyaan A. Hanya saja diganti senyawanya yaitu senyawa barium peroksida, dan diminta menjelaskan ikatan apa yang terjadi pada kedua atom oksigen. Nah, karena bilangan oksidasi dari oksigen dari senyawa barium peroksida adalah -1, maka struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Dengan 2 oksigen yang masing-masing memiliki biloks -1, maka total muatan pada 2 oksigen yaitu -2, dan struktur Lewis yang paling tepat untuk 2 oksigen dengan total muatan -2 serta masih memenuhi kaidah oktet adalah seperti pada gambar. Untuk Ba karena berasal dari golongan 2A, maka ionnya menjadi 2+ atau Ba2+. Oleh sebab itu, rumus oksigen pada senyawa ini yaitu O2 2-, karena kedua oksigen terikat dalam suatu ikatan. Lalu elektron yang ada di sekitar 2 atom oksigen adalah 14, di mana 12 diantaranya yaitu berasal dari pasangan elektron bebas, sedangkan 2 elektron sisanya dari pasangan elektron ikatan dengan membentuk satu ikatan kovalen. Nah, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang B. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang C. Sama seperti pertanyaan B ditambah dengan struktur resonansinya. Karena bilangan oksidasi dari oksigen pada senyawa kalium superoksida adalah -0,5, maka struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Dengan 2 oksigen yang masing-masing memiliki biloks -0,5, maka total muatan pada 2 oksigen yaitu menjadi -1. Dan struktur Lewis yang paling tepat untuk 2 oksigen dengan total muatan -1 serta masih memenuhi kaidah oktet adalah seperti pada gambar. Untuk K karena berasal dari golongan 1A, maka ionnya merupakan ion positif 1 atau K+. Oleh sebab itu, rumus oksigen pada senyawa ini yaitu O2-, karena kedua oksigen terikat dalam 2 ikatan. Lalu elektron yang ada di sekitar 2 atom oksigen adalah sebanyak 13, di mana 8 diantaranya itu berasal dari pasangan elektron bebas, 1 dari atom radikal, sedangkan 4 elektron sisanya berasal dari pasangan elektron ikatan dengan membentuk 2 ikatan kovalen atau ikatan rangkap 2. Lalu struktur resonansinya di sini ada 2. Untuk yang masih bingung dengan resonansi, mudahnya jika struktur senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap dan PeB, maka bisa ada terjadi transfer elektron yang menyebabkan ada perbedaan struktur dalam senyawa tersebut. Seperti pada gambar, elektron radikalnya mengalami perpindahan ke oksigen di sebelahnya, sehingga menyebabkan muatan -1 yang awalnya berada pada atom di sebelah kiri berubah menjadi muatannya ini berubah menjadi di oksigen sebelah kanan. Nah, berikut merupakan jawaban dari pertanyaan yang C. Lalu ke pertanyaan yang D, di mana diperintahkan untuk menentukan mana yang larut dalam air dan bagaimana pH yang dihasilkan. Untuk menjawab soal ini, kita perlu rajin membaca reaksi-reaksi kimia sehingga kita bisa mengetahui mana senyawa yang larut dan tidak larut di dalam air. Dari ketiga senyawa tersebut, kalium superoksida dan barium peroksida larut dalam air. Dan bukan hanya larut, bahkan bereaksi dengan air. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, karena pada KO2 dan BaO2 sama-sama menghasilkan ion OH-, maka pH keduanya bisa disimpulkan sebagai basa. Nah, untuk pertanyaan terakhir, yaitu jika 7,39 titanium dioksida bereaksi dengan karbon berlebih dan gas klorin membentuk 14,24
kg titanium tetraklorida, tuliskan persamaan reaksinya dan hitung persen rendemen hasil sintesis tersebut. Awalnya kita perlu mencari Mr dari titanium dioksida dengan titanium tetraklorida untuk menentukan mol kedua senyawa tersebut. Nah, Mr titanium dioksida adalah 79,88, sedangkan Mr titanium tetraklorida adalah 189,88. Sehingga kita dapat mengetahui mol titanium dioksida yaitu 92,51 mol dari perhitungan 7.390 gram dibagi dengan 79,88 gram. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi yang sudah setara dari pernyataan pada soal dan dimasukkan mol TiO2 yang sudah diketahui, dan karena perbandingan koefisien antara TiO2 dengan TiCl4 sama, maka mol TiCl4 juga sama yaitu 92,51 mol. Selanjutnya kita bisa menentukan massa TiCl4 secara teori melalui perhitungan dan didapatkan hasil 17,57 kg dari hasil perhitungan 92,51 mol dikali 189,88 sebagai Mr TiCl4. Terakhir, untuk menentukan rendemen TiCl4 kita bisa membandingkan massa sebenarnya dengan massa teori lalu dikalikan dengan 100% dan didapatkan hasil rendemen sebesar 81,005%. Dengan demikian, untuk jawaban dari pertanyaan D dan E adalah sebagai berikut. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video-video lainnya terkait pembahasan soal-soal OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.